Dan menariknya pemirsa, berbeda dengan Litbang Kompas, studi evaluasi, maksud kami studi evaluasi oleh Center of Economics and Law Studies, CELIOS, menunjukkan hasil yang kurang memuaskan terhadap penilaian kinerja Kabinet Merah Putih di 100 hari pertamanya. Studi dilakukan terhadap panelis yang terdiri dari 95 jurnalis. Nah, ini rapor merah pemirsa yang katanya hasil studi menunjukkan Presiden Prabowo Subianto rapornya 5 dari total 10 poin. Wapresnya mendapat rapor lumayan rendah ya, 3 dari 10. Dan sebagian besar responden menilai pencapaian program kerja kualitas komunikasi tidak memuaskan. Ya, kemudian studi juga menunjukkan 74% responden menilai janji politik hanya sebagian yang berhasil, sementara sebagian lain belum terlaksana. Capaian program dinilai kurang optimal 37%. Rencana kebijakan tidak sesuai dengan kebutuhan publik 34% saja. Kemudian tata kelola anggaran dalam kabinet juga mendapat penilaian buruk. 52% responden menilai hal tersebut sangat mengecewakan. Kemudian responden juga menilai kolaborasi antar lembaga kurang efektif, ada 46%, lalu minimnya intervensi di sektor ekonomi, yakni 31%. Masih dari hasil survei yang sama, pemirsa, dengan rendahnya penilaian, dinilai kabinet perlu melakukan reshuffle menteri. Sebab 88% responden menyatakan perlu dilakukan reshuffle pada 6 bulan pertama. Ya, sangat menarik sekali pemirsa, ada beberapa survei yang kita saksikan tadi. Kita akan membahas lebih dalam terkait dengan 100 hari kerja Prabowo Gibran. Kita telah terhubung dengan narasumber istimewa saya, juru bicara kantor kepresidenan Dedek Prayudi, dan juga peneliti hukum CELIOS Muhammad Saleh. Saya sapa narasumber saya. Assalamualaikum, selamat malam semuanya, apa kabar? Ya, selamat malam Mas Yudi, selamat malam Mas Saleh, selamat malam penonton. Baik, terima kasih banyak sudah bergabung di Sindo Prime. Mas Dedek, saya tentu sangat penasaran dengan Mas Saleh nih, Mas Dedek. Mas Saleh, ini ketika ada survei 100 hari kerja Presiden dan Wakil Presiden yang menilai sangat puas ya. Ternyata luar biasa, CELIOS justru memberi rapor merah, nggak tanggung-tanggung, presidennya 5, wapresnya 3. Ini gimana ceritanya nih, hitungnya gimana Mas Saleh? Baik, terima kasih. Yang pertama, kita harus memahami bahwa tidak ada yang salah dari dua riset ini ya. Cuman yang berbeda itu adalah metodologinya. CELIOS memilih metodologi menggunakan survei expert judgment. Sedangkan survei-survei yang umum yang kita terima hari ini termasuk survei yang dikeluarkan oleh Litbang Kompas, survei yang juga hari ini dikeluarkan oleh salah satu lembaga survei, itu kan metode survei opini respon umum publik atau respon publik. Sehingga dari karakteristik risetnya sendiri tentu berbeda. Secara subjek, kalau menggunakan metode expert judgment tentu responden yang kami pilih itu berbeda. Sedangkan kalau survei opini publik relatif respondennya itu adalah random sampling. Nah, ini memilih panel. Salah satu panel yang kami pilih dalam survei ini adalah para jurnalis. Mengapa kami memilih jurnalis? Karena jurnalis kami rasa sebagai pihak yang cukup kredibel memberi penilaian dan day to day mengurusi beberapa informasi, berita, dan perkembangan. Sehingga memiliki cukup kapasitas untuk memberi penilaian. Dan metode survei expert judgment ini sering dilakukan di berbagai negara di Eropa, di Amerika. Dan hal ini hal yang biasa dilakukan ya, karena biasanya survei expert judgment hasilnya jauh lebih presisi dengan pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih spesifik dan terukur. Jadi perbedaannya lebih kepada metode survei. Kalau yang mungkin publik tanya berarti tolak ukur berhasil tidaknya itu dari expert judgment-nya atau rakyat yang merasakannya, Mas Saleh? Ya, tentu ada perbedaan yang cukup signifikan ya. Kalau menggunakan survei opini publik, kecenderungan pertanyaannya kan bersifat umum dan eksplorasi terhadap berbagai kebijakan itu kan tentu tidak mampu merepresentasikan kondisi yang sangat faktual.
Berbeda tentunya dengan model survei expert judgment yang tentu kita bisa mendalami beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sangat spesifik ya, dan tentu respondennya juga sangat selektif ya dengan memilih individu yang memiliki kompetensi tertentu. Sedangkan survei opini publik itu biasanya random sampling ya, dan umum data yang diambil itu adalah lebih kepada mempertanyakan preferensi ya, dan persepsi. Baik, nanti supaya ditanggapi oleh Mas Dede. Jadi kita sekarang masuk ke hasil rapornya sendiri dari Presiden dan Wakil Presiden. Mengapa Presiden mendapat rapor merah 5? Ya, kami menanyakan pertanyaan kepada responden mengenai beberapa hal ya. Jadi ada 5 indikator yang kami uji dalam survei ini. Pertama, capaian program. Kemudian yang kedua, kesesuaian rencana kebijakan dan kebutuhan publik. Kemudian ketiga, kualitas kepemimpinan dan koordinasi. Keempat itu tata kelola anggaran. Dan kelima, komunikasi kebijakan. Dan hasilnya menunjukkan bahwa 74% responden itu menilai janji politik yang dimiliki oleh Prabowo Gibran itu belum optimal. Kemudian 39% responden mengatakan bahwa program juga belum optimal ya. Dan 52% responden menyatakan tata kelola anggaran itu mengecewakan. Dan ketika kami memberi opsi penilaian 1 sampai 10 kepada Presiden Prabowo, ya rata-rata responden yang menjawab itu memberi nilai 5. Sedangkan Gibran dari 1 sampai 10 rata-rata responden memberi nilai 3. Dan kami memilih respondennya jurnalis ya, 44 lembaga jurnalis ya, lembaga pers, media yang kredibel, kemudian dengan kurang lebih 95 responden yang kami pilih dari panel jurnalis yang kami seleksi. Oke, baik Mas Dede, sempat ada survei Litbang Kompas juga yang menyatakan publik puas, tapi sekarang Celios ini dengan expert judgment dalam surveinya ternyata rapornya merah 5 dan 3 untuk Presiden dan Wapres. Bagaimana Mas Dede? Ya, pertama-tama kami menghargai ya, kami mengapresiasi partisipasi publik ya, yang dimana mereka ya itu ikut menyaksikan, ikut memberikan penilaian, ikut mempublikasikan penilaiannya masing-masing. Dan tentu saja setiap hasil survei, setiap hasil penelitian ya, karena mereka adalah produk sains, maka harus juga disikapi secara saintifik gitu. Jadi tidak boleh disikapi secara subjektivitas politik misalnya, karena pro dengan pemerintah maka nggak percaya yang ini, percayanya dengan yang itu, atau sebaliknya karena kontra dengan pemerintah lalu percayanya milih-milih mau yang mana gitu, kurang lebih gitu ya. Nah, terkait dengan kedua survei yang sedang kita bahas ini, tentu saja saya sepakat betul ya dengan Mas Saleh bahwa ini adalah 2 survei yang sangat berbeda sekali. Yang pertama itu dia adalah survei kuantitatif yang menggunakan metode random sampling ya. Yang ditanyakan di sana kemudian adalah persepsinya, maka di sana jumlah sampelnya dan lain-lain itu sangat mempengaruhi. Dan Litbang Kompas itu cukup kredibel ya, karena dalam hal ini sudah memiliki pengalaman yang panjang yang menggunakan metode yang sama di survei-survei yang berbeda, dan tentu saja layak untuk dijadikan referensi. Dan terkait dengan survei Celios, kami juga mempelajari tentu saja, karena kami menginginkan untuk mendapatkan masukan-masukan gitu ya. Jadi bahwa kemudian survei dari Celios ini mengindikasikan nilai kami ini tidak baik-baik banget atau mungkin malah tidak baik gitu ya. Ini kan kami ingin mencari masukan. Tapi begini, menurut hemat kami, panel expert judgment itu untuk menjadi seorang expertnya di sana itu sangat berat ya. Orang tersebut harus memiliki reputasi ya dalam menilai kinerja orang ataupun lembaga orang lain gitu. Jadi orang tersebut harus memiliki jejak riset ya, menilai kinerja lembaga atau seorang individu. Dan di dalam penilaiannya tersebut ya, itu tidak boleh menggunakan perasaan atau subjektif, tapi dia harus menggunakan data dan informasi yang valid atau objektif. Dia juga harus menggunakan metode yang teruji dan komprehensif ya. Jadi indikator-indikator yang dipakai untuk menilai kinerja itu harus jelas apa yang diukur, bagaimana cara mengukurnya ya, dan harus jelas lah bagaimana ukurannya itu seperti apa. Tidak boleh memakai
perasaan. Nah, tapi satu yang saya catat dari survei Celios ini, jadi begini, kalau expert judgment ini kan dia nggak perlu banyak ya respondennya, dia nggak perlu banyak informannya ya, karena ini bukan survei persepsi. Tapi yang penting orang-orang yang terlibat di sana itu harus berlatar belakang dari bidang-bidang yang memang dinilainya, kurang lebih seperti itu. Itulah kenapa dia disebut expert. Jadi karena ini urusan publik ya, dan menyangkut etika, maka wajib sebenarnya di dalam keilmuannya ya, untuk anggota panel itu dipublikasikan sehingga bisa kita trace ya, terkait dengan ekspertisnya ya, terkait dengan kredibilitasnya dan lain-lain. Nah, sayang sekali inilah yang tidak kami temukan dari survei yang dirilis oleh Celios. Jadi kami sudah membaca juga ya survei dari Celios tersebut, karena setiap survei kami bedah, termasuk yang dari indikator hari ini yang menemukan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Gibran itu 79%. Artinya masih di dalam margin of error selisihnya dengan Litbang Kompas. Jadi semuanya kami perhatikan ya. Kalau memang tingkat kepuasannya tinggi, maka bagi kami ini adalah sebuah apresiasi. Maka bagi kami ini artinya publik menilai bahwa kami sudah berada di track atau rel yang tepat dan melaju dengan kecepatan yang tepat. Tapi di sisi lain, bagi kami ini juga sebuah PR, karena memaintain kepuasan yang tinggi itu bukan kerja mudah gitu ya. Apalagi kita kalau bisa malah meningkatkan. Apalagi kalau misalnya kita berbicara tentang temuan-temuan yang nilainya kurang bagus. Ini kami bukan saja yang di Kompas misalnya ya, di bagian ekonomi itu, di bagian lapangan pekerjaan, memang inilah yang paling menjadi PR kami. Walaupun nilainya nggak jelek-jelek banget, tapi inilah PR kami. Dan kami lihat data ya, ternyata angka pengangguran itu terus turun kok. Sebenarnya terus turun. Tapi kalau kita bedah kembali ya, kami harus fair bahwa di sini ada pergeseran ya, dari yang tadinya orang bekerja di sektor formal menjadi informal. Jadi hal-hal seperti ini kami dengan fair ya, kami dengan objektif ya, kami dengar sebagai sebuah masukan, dan tentu saja kami mengapresiasi mengapresiasi apa yang menjadi opini publik, yang menjadi masukan dari para expert. Demikian. Oke, saya langsung ke Mas Saleh kalau gitu. Gimana Celios membuat surveinya, memastikan orang-orang yang terlibat benar-benar expert di bidangnya dan tidak terikat dengan arah politik manapun? Oke, yang pertama, karena survei kami expert judgment, justru survei kami yang jauh lebih tidak bias dan objektif. Berbeda dengan survei yang menggunakan opini publik ya, yang random sampling. Yang pertama, kami melibatkan 95 jurnalis di 44 lembaga media di Indonesia. Kemudian yang kedua, kami bagi para expert itu pada 4 bidang. Pertama bidang ekonomi, kedua bidang hukum dan HAM, ketiga bidang sosial politik, keempat bidang lingkungan. Sehingga expert judgment yang kami minta untuk memberi respon itu berdasarkan desk masing-masing pada media dan keahlian teman-teman media di masing-masing bidang. Lalu tadi Mas Uki menanyakan bagaimana mengenai keahlian dari panel juri yang kami berikan. Justru teman-teman sebagai panel juri yang kami pilih itu media, jurnalis. Mengapa jurnalis kami pilih? Karena hampir setiap hari teman-teman jurnalis itu berkutat dengan informasi dan berita. Nah, maka survei ini kami memilih ya, panelisnya adalah jurnalis karena kami merasa mereka cukup representatif untuk memberi penilaian. Mengenai metodologi dan laporan, justru riset kami ini adalah riset yang merilis laporannya secara utuh, ya, menyebutkan dan menjelaskan metodologinya secara terbuka, sehingga siapapun bisa menilai dan bisa memberi respon. Di samping itu, sesungguhnya survei opini publik itu justru memiliki kelemahan yang cukup signifikan apabila kita meminta mereka untuk mengevaluasi hal-hal yang sifatnya sangat substantif. Misalkan ya, survei opini publik itu punya kelemahan rentan terhadap opini yang subjektif. Oleh karena itu, kami justru mengambil mainstream yang berbeda di Indonesia, mengharapkan bahwa beberapa lembaga survei termasuk pelaku-pelaku survei dan para peneliti menggunakan metode yang jauh lebih sensitif untuk mengukur kinerja yang sangat holistik penilaiannya, sehingga sangat sulit rasanya apabila
ya kapasitas pemerintahan, evaluasi pemerintahan diukur berdasarkan persepsi. Dan kalau saya lihat beberapa survei, termasuk survei yang hari ini dirilis oleh salah satu lembaga survei, mayoritas respondennya itu adalah para responden yang latar belakang pendidikannya itu SD ke bawah, 37%. Sedangkan lulusan SMP, SMA itu kurang lebih 31%. Nah, kami bisa meyakini bahwa metode expert judgment jauh lebih kredibel dan bisa memberikan analisis yang jauh lebih mendalam, hasil yang lebih objektif dan dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan yang sangat spesifik dan detail. Tentu inilah yang kami dorong, sehingga metode inilah yang kami pilih, yang kami pakai untuk menganalisa evaluasi kebijakan pemerintah. Baik, Mas Saleh dan Mas Dede, ini kita kan membahas tentang Litbang Kompas, kemudian barusan juga survei Selios. Ini ditambah lagi nih semuanya. Kita simak hasil survei dari lembaga survei LSI Deni JA. Ya, Mas Dede dan Mas Saleh, kalau kita lihat survei menunjukkan makan bergizi gratis jadi program jangkar Presiden Prabowo ini paling disukai dengan mencatat skor tertinggi 8,4. Ini survei LSI ya. Lalu diikuti dengan renovasi sekolah yang mencapai skor 8 dan swasembada pangan yakni 7,8. Dua program lainnya juga menuai skor tinggi yakni perbaikan kesejahteraan guru dan kenaikan upah minimum nasional. Oke, saya kembali ke Mas Dede kalau begitu. Mas Dede, panel juri dari media dan jurnalis melibatkan 95 jurnalis di 44 lembaga media. Apakah ini cukup, Mas Dede, membuktikan survei Selios sebenarnya cukup tajam? Iya, dapat disimpulkan berarti itu adalah kesimpulan dari para jurnalis yang terlibat, kurang lebih seperti itu ya. Sementara survei persepsi itu mewakili persepsi publik secara umum. Jadi memang kita tidak bisa menyikapinya apple to apple gitu. Jadi memang ini secara metodologi sudah berbeda. Dan terlepas dari nama expertnya yang tidak dirilis, kemudian ruang bagi publik untuk men-trace expert tersebut apakah betul-betul memiliki expertise di bidangnya, itu juga tidak dirilis. Tapi yang jelas kami tetap memandang bahwa Selios memiliki kredibilitas. Jadi ini bagaimana soal kesimpulannya aja, Mas Yudi. Jadi kesimpulannya ya memang panel-panel ya orang-orang yang terlibat di dalam panel tersebut, yaitu sekitar 95 orang jurnalis yang terbagi-bagi di dalam pembidangan ya, pembidangan di masing-masing kantor berita mereka. Itulah penilaian mereka terhadap kinerja dari pemerintahan Prabowo dan Mas Gibran. Jadi itu yang dapat kami simpulkan untuk survei dari Selios. Sementara kalau survei dari yang lain ya, termasuk LSI Deni JA, termasuk survei dari Indikator ataupun Litbang Kompas, ini kan survei kuantitatif yang murni ya. Artinya pertanyaannya itu pertanyaan yang yang memang desainnya itu memang kuantitatif gitu. Desainnya itu memang melibatkan banyak sekali responden, dan ini memang ditujukan untuk menangkap persepsi publik secara umum gitu, bukan hanya menangkap persepsi sebuah elemen masyarakat, bukan menangkap persepsi dari sekelompok orang berdasarkan profesi, misalnya seperti itu ya. Yang dimana itu dua-duanya sah-sah saja, dan dua-duanya tentu saja kami pertimbangkan terkait dengan hasil-hasil yang dirilis dari masing-masing survei. Demikian, Mas Yudi. Artinya Mas Dede, bukan berarti yang hasil surveinya bagus-bagus aja yang dilihat ya, tapi yang hasilnya dari Selios. Jadi Presiden Prabowo sudah bilang, Mas Yudi, bahwa yang namanya kritik itu ibaratnya seperti obat. Kalau diminum memang di lidah terasa pahit gitu, tapi dia menyehatkan. Dibandingkan dengan misalnya kita makan gula-gula terus nih yang manis-manis ya, lama-lama kita malah kena diabetes lagi kan, lagi seperti itu ya. Jadi yang namanya persepsi publik, yang namanya survei menggunakan metode expert judgment dan lain-lain, ini tentunya kita terima sebagai masukan ya, baik buruknya. Dan untuk menelaah dan mengambil kesimpulannya tentunya kami melihat lagi metodologinya seperti apa, sehingga kesimpulan yang kami tarik itu juga bisa lebih tepat dan lebih inline dengan tujuan dari survei tersebut. Demikian, Mas Yudi. Baik, Mas Saleh, kalau bagi-bagi rapot itu kan kalau misalnya nilainya ada bagus nggak bagus. Nah, kalau yang paling merah nih di rapot presiden ini, apa yang mungkin bisa disampaikan ke Mas Dede supaya bisa dievaluasi sama pemerintah?
Baik, 74% responden itu menilai janji politik itu belum optimal ya. Dan yang cukup signifikan itu adalah 52% responden itu menilai tata kelola anggaran itu mengecewakan. Hal ini tercermin misalkan pada belakangan ini pemerintah cukup sibuk melakukan perombakan terhadap struktur APBN, bahkan ada keinginan untuk melakukan penaikan PPN dan mencari beberapa skema-skema keuangan lain untuk mendorong program prioritas pemerintah. Nah, responden menilai cukup signifikan negatif terhadap hal ini, dan responden juga menilai sektor ekonomi minim intervensi sebesar 31%. Respon menilai minim intervensi. Kenapa kemudian Celios hadir dengan metode expert judgment dan sangat berbeda dengan mayoritas lembaga survei lainnya? Karena kami mengharapkan memang ada model yang terbuka yang dilakukan oleh pemerintah untuk menilai KPI kementerian. Karena sampai hari ini memang kita publik ya, masyarakat tidak memiliki akses yang cukup terbuka terhadap KPI dari masing-masing kementerian. Dan biasanya KPI kementerian itu kan dikelola oleh Sekretariat Kabinet Presiden. Nah, maka publik akhirnya kami harapkan bisa melakukan pemantauan. Dan studi ini kan hadir sebagai keinginan kritis masyarakat untuk melihat dan besarnya harapan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo Gibran agar bisa jalan sesuai dengan janji-janji politik yang diberikan. Nah, maka studi kami ini adalah studi alternatif yang bisa dipelajari sebagai bagian dari rasa kritis masyarakat kepada pemerintahan. Mas Saleh, ada nggak program-program yang menjadi favorit dari hasil survei tersebut? Misalnya makan bergizi gratis atau soal pemeriksaan gratis? Karena saya lihat dari hasil survei ini belum ada yang memberikan penilaian terhadap hal-hal tersebut seperti itu. Oke, karena studi ini fokus pada penilaian terhadap kualitas kementerian, justru studi ini memberi beberapa catatan terhadap kementerian-kementerian tertentu. Misalkan kami menilai ada beberapa menteri dengan kinerja yang buruk ya, ada 5 di sana. Natalius Pigai dengan skor minus 113, kemudian yang kedua Budi Ari dengan skor minus 61, kemudian yang ketiga ada Bahlil Lahadalia minus 41, ya, ada Raja Juli Antoni minus 36, dan ada Yandri Susanto minus 28. Nah, dalam konteks ini kami ingin mengevaluasi beberapa program ini, dan kami pun mendalami hal-hal yang kurang. Terkait dengan program yang favorit ya, sesungguhnya dalam studi yang lain kami juga melihat MBG ini, makan bergizi gratis, sebagai salah satu program yang sangat diminati oleh masyarakat. Tetapi di luar daripada itu, ada beberapa catatan yang dalam studi yang berbeda kami juga berikan catatan yang mengenai tata kelola dan penyelenggaraan makan bergizi gratis. Artinya memang kami fokus pada kinerja masing-masing kementerian. Dan dalam waktu 6 bulan ke depan, survei ini juga memberi rekomendasi beberapa menteri yang perlu direshuffle. Di antaranya Raja Juli Antoni, Budi Ari Setiadi, Bahlil Lahadalia, Natalius Pigai, dan Yandri Susanto. Hal ini berdasarkan pada kinerjanya dan beberapa kebijakan-kebijakan yang dianggap kontroversial. Seperti contoh misalkan Raja Juli Antoni atau Kementerian Kehutanan itu kan memiliki semacam rencana untuk melakukan perluasan kawasan kehutanan untuk food estate. Itu ternyata memperoleh respon yang cukup negatif dari para panelis. Oke, baik. Makan bergizi gratis ternyata juga disoroti ya. Kalau pemeriksaan kesehatan gratis belum ada yang membahas hal itu ya, Mas Saleh? Ya, kami belum ada studi untuk kesehatan. Oke, baik. Saya bertanya hal itu karena kita lihat dulu informasi berikut ini, di mana untuk menyukseskan program Jangkar Presiden Prabowo, Pratikno, Menko PMK, mengajak semua pihak untuk bersama-sama ikut serta mensukseskan program pemeriksaan gratis. Kita lihat berikut ini, pemirsa. Bagaimana kita tahu, ini adalah salah satu dari quick win programnya Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden untuk mulai tahun 2025 ini. Dan program ini sangat-sangat besar karena harus melakukan pemeriksaan kesehatan ya sebanyak mungkin lah. Kami juga senang juga ternyata dari hasil survei terakhir itu menunjukkan harapan masyarakat, sambutan masyarakat sangat tinggi terhadap program ini. Nah, karena sambutannya tinggi, tentu saja kita juga tidak ingin mengecewakan masyarakat. Oleh
Oleh karena itu kami mohon dukungan dari semua pihak, pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, mulai dari Pemprov, Pemkab, Pemkot, sampai pada level desa dan kelurahan, mohon dukungannya. Dan juga TNI dan Polri, kita punya pengalaman luar biasa dalam penanganan COVID yang lalu, jadi kami mohon dukungan juga dari TNI Polri, termasuk dari swasta dan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Ya, itu tadi adalah program pemeriksaan gratis. Mas Dede, menarik ya, Celios ini tidak hanya memberikan apa istilahnya, konten, nilai ya kepada Presiden dan Wakil Presiden, tapi juga mengkritik, bahkan berani menyampaikan usulan reshuffle kepada Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia, Budi Ari, Menteri Koperasi, kemudian Bahlil Lahadalia, Menteri Energi, Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Seperti apa tanggapan Istana? Ya, sekali lagi sah-sah saja ya, karena itu namanya juga usulan, itu namanya juga aspirasi dari sebagian kalangan di masyarakat, dan tentu saja kami menangkap masukan-masukan tersebut gitu. Tapi kan yang jelas sebelum long weekend atau libur panjang ini kita mulai, kemarin itu Presiden sudah melakukan rapat kabinet ya, dan dalam rapat kabinet tersebut Presiden Prabowo sudah menyatakan apresiasinya kepada jajaran kabinet Merah Putih. Dan di dalam tubuh pemerintahan sendiri hingga saat ini memang yang namanya reshuffle itu belum dibahas, belum direncanakan, belum diwacanakan gitu. Bahkan Presiden sendiri sudah mengatakan bahwa tidak ada yang namanya target 100 hari. Yang ada itu target ya memang kalau misalnya teknokrat BUMN itu kan target tahun. Kalaupun kinerja, yaitu progres dari apa yang sudah dikerjakan, itu bisa saja 6 bulan, bisa saja 3 bulan, dan lain-lain. Menilai kinerja seorang menteri, seorang wakil menteri, seorang kepala lembaga ya dalam hitungan 3 bulan hanya berdasarkan insiden-insiden yang muncul ke media, tentu saja ini tidak fair. Kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi setidaknya masukan-masukan ini tentu saja kami catat, kami rekam, kami hargai, kami apresiasi, dan monitoring serta evaluasi di dalam tubuh pemerintahan itu terus berjalan. Dan sejauh ini Presiden Prabowo masih ya, sekali lagi masih cukup puas dengan kinerja Kabinet Merah Putih. Tapi yang harus digarisbawahi Mas Yudi, tidak ada itu yang namanya kinerja menteri secara terpisah. Tidak ada yang namanya kinerja kementerian secara terpisah. Saya ambil contoh misalnya program makan bergizi gratis. Di sini bukan program yang single sector. BGN sebagai leading sector misalnya, di sini hulunya di hulunya tuh ada Kementerian Kelautan Perikanan, ada Kementerian Pertanian dan lain-lain. Kemudian di tengah-tengah di dalam ekosistem tersebut ada Badan Gizi Nasional ya sebagai leading sector yang kemudian mendistribusikan makanan-makanan tersebut ke sekolah-sekolah. Di sana ada Kementerian Dikdasmen atau kepada ibu menyusui, ibu hamil dan balita itu didistribusikan kepada Posyandu, ini kepada Kemenkes dan lain-lain. Juga program pemeriksaan kesehatan gratis, karena untuk menghindari penumpukan orang yang akan diperiksa maka di-split ya, untuk anak-anak sekolah itu nanti periksa kesehatannya di sekolah-sekolah, kurang lebih demikian. Jadi tidak ada program menteri yang berdiri sendiri, semuanya adalah program Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran yang sudah termaktub di dalam visi misi Astacita. Jadi tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi Astacita. Demikian Mas Yudi. Sayang waktu kita terbatas, sebenarnya banyak yang ingin saya bahas. Tapi tadi menarik juga tuh Mas Dede usulan dari Mas Saleh, bagaimana kita memiliki akses terbuka terhadap KPI kementerian. Mungkin itu nanti bisa disampaikan ke pemerintah. Mas Dede, terima kasih. Mas Saleh, terima kasih sudah bergabung di Sindo Prime. Terima kasih Mas Yudi. Terima kasih Mas Saleh. Kita nanti berbincang lagi. Selamat malam.